Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustaz semuanya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Oke, sudah pada makan tadi kan? Sudah. Alhamdulillah. Baik anak Ustaz, sebelum kita mulai, kita agar pembelajaran kita ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada ketua minta tolong Ustaz untuk mimpin doa. Langsung. Ista'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Ustadz, kita sudah berdoa. Ustadz mau nanya kehadirannya. Anak-anak Ustadz hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, hadir semuanya kan? Baik, sebelum kita mulai, Ustadz mau ngecek kerapian dari anak-anak Ustadz. Kerapiannya, Alhamdulillah. Kemudian, Ustadz minta tolong kepada anak Ustadz, tengok di bawah mejanya nak, ada sampah kira-kira? Silakan tengok sampah, kalau ada sampah nak. Kalau ada sampah diambil. Kenzia, tempat minumnya nak. Botol minumnya, silakan diambil. Oke. Oke, alhamdulillah Ustaz ucapkan terima kasih anak ya yang sudah peduli terhadap lingkungan. Ini kita peduli terhadap lingkungan supaya apa? Supaya aman dan bersih. Baik, yang selanjutnya kita ya sebelum kita belajar ada motivasi yang akan Ustaz sampaikan kepada anak Ustaz. Ya, motivasi untuk apa? Untuk supaya ada semangat kita ini belajar, ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya nanti. Oke? Ya silakan disimak videonya, didengarkan videonya. dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif.
selalu akan kita temui. Maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan selagi masih tersisa waktu kita di dunia, maka lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Oke, Anak Ustadz sudah menyampaikan, sudah mendengarkan video motivasi. Jadi kita ini sama seperti botol, ya, yang semula harganya murahan, rendahan, ya. Berapa harga tadi? 5.000. Bisa botol tersebut menjadi harga yang mahal, ya, dan bisa botol tersebut menjadi rendah. Nah, maka seperti itulah diri kita. Kalau diri kita isi dengan rasa syukur, rajin belajar, rajin menuntut ilmu, insya Allah diri kita ini akan menjadi mahal, akan dihargai oleh manusia, akan tinggi. Tapi kalau kita tidak mau belajar, malas, suka melawan kepada orang tua, apalagi tidak mau beribadah, maka ibarat diri kita ini seperti botol yang berisi air comberan. Baik, anak Ustadz, semoga ini menjadi inspirasi bagi Ustadz dan bagi kita semuanya. Baik, sebelum kita masuk pada materi yang akan kita pelajari hari ini, Ustadz mau nanya, pada bab yang sebelumnya, bab 3, kita sudah mempelajari. Kira-kira anak Ustadz siapa yang masih ingat di bab 3 kita belajar apa? Ya? Apa nak? Iya, tentang kasih sayang. Coba Aisyah, apa saja bentuk kasih sayang? Kasih sayang kepada teman. Kasih sayang kepada teman, Kepada saudara. kepada saudara, Kepada orang tua. kepada orang tua, Kepada tetangga terdekat. kepada tetangga terdekat. Mantap, tepuk tangan dulu lah. Baik, itu dia kasih sayang. Jadi anak Ustadz, kemudian yang selanjutnya materi kita hari ini yakninya tentang penyembelihan hewan kurban. Jadi materi kita adalah penyembelihan hewan kurban. Jadi materi kita adalah tentang penyembelihan hewan kurban. Ustaz mau nanya, kira-kira apa yang dimaksud dengan menyembelih? Yap, Menghilangkan nyawa. mematikan dan menghilangkan nyawa. Nyawa dari apa, nak? Hewan. Mantap. Menyembelih bermakna kita mematikan, menghilangkan, melenyapkan nyawa dari hewan tersebut. Mantap, tepuk tangan dulu lah. Oke. Penyembelihan hewan kurban dan akikah. Jadi kita membuat kesepakatan kelas dulu. Ya. Apa? Membuat kesepakatan kelas. Nih, minta tolong Ustadz kepada anak Ustadz Eril. Coba bacakan. 1. Jangan Jangan ribut. ribut. 2. Tidak tidur di kelas. Tidak tidur di kelas. 3. Mengikuti pelajaran dengan baik. Mengikuti pelajaran dengan baik. 4. Tidak bercerita Tidak bercerita saat saat pembelajaran sedang berlangsung. Artinya kita harus fokus. Oke ya. Baik. Anak Ustadz, materi kita adalah penyembelihan hewan kurban. Adapun tujuan dari penyembelihan hewan kurban adalah tujuan penyembelihan hewan kurban. Tujuan pembelajaran kita lihat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Ah, ini. Minta tolong Ustaz kepada anak Ustaz Khaira. Minta tolong dibacakan, nak, tujuan pembelajaran kita. A. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan kurban. Ya, yang pertama, antum harus mengetahui bagaimana ketentuan penyembelihan hewan. Lanjut, yang kedua, B. Peserta didik dapat memperagakan tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah. Ya, lanjut. Hingga terbiasa menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan. Iya. Jadi dari tujuan pembelajaran kita ini, maka kita mengetahui yakninya ketentuan penyembelihan hewan kurban. Maka pentingnya kita mempelajari dari penyembelihan hewan kurban. Kemudian
Yang selanjutnya kita memahami bahwasanya penyembelihan itu harus mengikuti syariat Islam. Paham semuanya? Oke, paham semuanya kan? Baik, kita masuk kepada video tata cara penyembelihan hewan kurban. Silakan anak ustaz perhatikan. Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi nih sama gua Oci. Kali ini kita akan belajar mengaji tentang tata cara menyembelih hewan kurban. Oleh. Jadi ikutan ya. Ada si Mbak ikutan aja jadi. Kita hari ini ngaji apa sih? Tata cara menyembelih hewan kurban. Ya, aku tunggu. Dengerin dulu nih, Mbak. Dengerin ya. Oke teman-teman, langsung aja yuk. Tata cara menyembelih hewan kurban. Pertama, gunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini telah didasarkan oleh hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan hisab dan segala macam amal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara hisab, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara hisab. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menggunakan sembelih. Hadis riwayat 2. Sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Hal ini dapat membuat hewan yang akan disembelih itu merasa takut sebelum disembelih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Menghadapkan hewan ke arah kiblat saat membalikan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. 5. Menginjakan kaki pada bagian leher hewan. 6. Membaca basmalah tidak akan membaca takbir. 8. Menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. 9. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami oleh kurban. 10. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau dua urat lain itu telah terpotong dengan pasti. Terakhir, dilarang mematahkan leher hewan sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Oke, itulah cara menyembelih hewan kurban teman-teman. Ya, kita harus gitu. Baik, anak ustaz sudah menonton video tata cara penyembelihan hewan kurban, ya kan? Penyembelihan hewan kurban. Nah, ini kan anak ustaz perempuan semua nih. Kira-kira anak ustaz yang perempuan nih paham bagaimana tata cara penyembelihan? Aisyah paham? Ya, gimana cara penyembelihannya nak? Coba kita ibaratkan ini adalah sapi nih nak. Coba sedikit dulu Aisyah. Ini pisaunya. Nah, gimana nak? Gimana posisinya? Anu tegak depan. Nah, gimana caranya penyembelihan hewan kurban? Apa yang kita potong? Di pangkal lehernya. Di pangkal leher. Apa yang kita ucapkan? Mengucapkan basmalah atau Bas- menyebut nama Allah. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab penyembelihan tersebut apa saja yang terpotong nak? Saluran makannya. Saluran makan. Saluran nafas sama urat nadi. Oh iya mantap. Tepuk tangan dulu lah, tepuk tangan dulu. Ya alhamdulillah. Kakak Aisyah sudah mulai paham. Aisyah, ya sudah mulai paham. Anak Ustadz Arab, anak-anak Ustadz yang lain juga paham bagaimana menyembelih hewan kurban. Atau penyembelihan akikah biasanya laki-laki kan, tapi kita harus tahu juga ilmunya, ya kan? Mana tahu laki-laki itu tak tahu. Maka antumlah datang menunjukkan, ya kan? Walaupun kita perempuan. Jadi, oke ya. Jadi tata cara penyembelihan hewan kurban. Jadi anak ustaz sudah menonton videonya tadi, sudah diajarkannya bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban. Baik, kita masuk pada selanjutnya, yakni pada materi kita. Penyembelihan hewan kurban. Ini kita lihat. Isi materinya, ketentuan penyembelihan hewan kurban, tata cara penyembelihan hewan kurban. Baik, kita masuk. Ini adalah dalil yang menceritakan tentang kita berkurban. Anak ustaz, kepada anak ustaz siapa ya? Kenzia lah minta tolong ustaz nak. Nampak nak? Siapa yang nampak? Eril, coba Eril, baca Eril. Ya,
Inna a'tayna kal kautsar fasalli bika wanhar inna ya. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Maka inilah dia perintah kita untuk berkurban. Nah, jadi penyembelihan, fokusan kita adalah penyembelihan hewan kurban, baik itu hakikah ataupun hewan kurban. Anak Ustaz, kapan kita laksanakan penyembelihan hewan kurban biasanya, Nak? Pada tanggal berapa? 10, 11, 12, 13. Di bulan apa? Zulhijjah. Kemudian kalau akikah 7 hari setelah kelahiran kita, maka itu dilaksanakan akikah. Tapi walaupun bagaimanapun kita fokusan kita tetap bagaimana tata cara penyembelihan. Nah, materi kita adalah penyembelihan. Baik, anak Ustaz, kita lihat. Ini dia ketentuan penyembelihan. Ini. Nah, ketentuan penyembelihan. Minta tolong Ustaz kepada Hana. Minta tolong bacakan, Nak. A. Ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Ya. 1. Pengertian penyembelihan hewan. Menurut bahasa, sembelihan artinya baik atau menyempurnakan sesuatu. Secara istilah adalah mematikan atau melenyapkan roh hewan dengan cara memotong saluran napas dan saluran makanan di lehernya dengan pisau atau alat lainnya yang tajam sesuai dengan ketentuan syariat agar halal dimakan. Ya. 2. Rukun dan syarat penyembelihan hewan. Syarat orang yang menyembelih adalah sebagai berikut. A. Beragama Islam atau ahli kitab. B. Baligh dan berakal. C. Menyebut nama Allah. D. Menyembelih dengan sengaja. Syarat hewan yang disembelih adalah sebagai berikut. A. Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai. B. Binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik zat maupun cara memperolehnya. Oke, itu ya ketentuan penyembelihan. Jadi ketentuan penyembelihan itu, ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah itu pengertiannya dulu. Nah, secara bahasa sembelihan itu artinya apa? Baik, menyempurnakan sesuatu. Secara istilah, mematikan atau melenyapkan roh dari hewan dengan cara memotong saluran napasnya, saluran makannya di leher dengan pisau atau alat lainnya yang apa? Yang tajam. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam agar halal dia. Ini dia. Jadi dia ada tajam tadi. Mana? Pisau dengan alat pisau, alat lain yang tajam. Ya kenapa kita harus mesti pakai alat yang tajam, Nak? Saya ingin tahu, kenapa kita mesti harus pakai yang tajam? Ya, Aisyah? Agar tidak menyakiti hewan. Ya kan? Kalau pisaunya tumpul gini, ya kan? Oh, mana? Itu terzolimi hewannya kan? Maka kalau tajam, sekali potong dia. Ya kan? Sapi pun, kambing pun dia tuh mati dengan baik. Kemudian tajam. Kemudian ketentuan syariat agar dia apa? Halal. Kenapa? Bagaimana caranya kita mengarahkan dia ke yang halal? Dengan membaca basmalah. Tadi dicontohkan oleh Aisyah tadi, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti aturannya, doa yang diajarkan oleh Nabi kita, dan kita buka dengan basmalah. Kemudian syarat orang yang menyembelih harus beragama Islam, baligh dan berakal, menyebut nama Allah, menyembelih dengan sengaja, jangan sampai tak sengaja pula menyembelihnya. Ya, harus dengan sengaja. Kemudian syarat hewan yang disembelih adalah binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Dia kalau dah mati nak boleh disembelih. Kalau dah mati apa nama lagi? Bangkai. Boleh kita makan bangkai?
Tak boleh. Kemudian yang selanjutnya, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal. Kalau kurban dan akikah biasanya kambing. Apa lagi? Sapi, domba. Ayam boleh? Ayam boleh? Untuk kurban? Tak boleh. Ya, kecuali untuk makanan hari-hari boleh ya. Okey. Yang selanjutnya tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang kelompok sinilah. Zia. Minta tolong Ustaz baca nak. Tata cara penyembelihan hewan kurban dari afgan akikah. Ya. 1. Tata cara penyembelihan hewan. Penyembelihan secara tradisional adalah penyembelihan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau atau golok yang tajam. Biasanya dalam penyembelihan tradisional jumlah hewan yang disembelih sangat sedikit dan hanya dikonsumsi kalangan terbatas. Penyembelihan secara mekanis adalah penyembelihan dengan cara menggunakan mesin alat-alat modern. Dengan penyembelihan menggunakan mesin, hasil yang akan diperoleh cukup banyak, beban kerja lebih ringan, dan dapat dikonsumsi oleh banyak orang. Iya. Jadi ini tata cara penyembelihan. Penyembelihan secara tradisional, penyembelihan yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Ya kan? Kayak seperti kurban biasanya kita lihat ada penyembelihan secara tradisional pakai apa dia? Pakai golok, pakai pisau, pakai parang gitu kan? Kemudian ada lagi penyembelihan secara mekanis. Penyembelihan dengan cara menggunakan alat. Dia pakai alat biasanya, ya, alat yang canggih dan tidak lagi melibatkan manusia dalam penyembelihan tersebut, kecuali dalam bidang operatornya saja. Yang selanjutnya, dengan penyembelihan menggunakan mesin, hasil yang akan diperoleh itu cukup banyak tentu, ya kan? Dia dalam mesin. Baik. Yang selanjutnya, minta tolong Ustaz kepada Hana Yasmin. Minta tolong Ustaz baca nak. Penyembelihan hewan dengan cara tradisional yaitu A. Siapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. Iya. B. Siapkan juga peralatan yang akan digunakan untuk penyembelihan. Iya. C. Binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri di bawah. D. Leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah yang terletak disiapkan. E. Kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah, serta mengucap basmalah. Kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, minum, napas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Oke. Jadi itu ya. Ke bawahnya? Penyembelihan hewan secara mekanis yaitu A. Mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. B. Memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas hingga hewan tersebut tidak Sadarkan diri dan pingsan. Dan C. Dengan mengucap basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah disiapkan sebelumnya. Oke, terima kasih. Jadi, anak Ustaz, menyembelih hewan itu ada dua. Jadi, tata cara menyembelih hewan itu ada dua. Yang pertama secara tradisional, yang kedua adalah secara mekanis. Secara tradisional ini dia.
Siapkan terlebih dahulu lubang penampung darahnya, siapkan juga peralatannya. Binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri di bawah, kemudian leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah, kemudian kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat dan diikat, kepalanya ditekan ke bawah, tanduknya menancap ke tanah dan mengucapkan basmalah. Jadi ini dia. Jadi ini secara tradisional. Ini lazim kita lihat. Ini anak ustaz pernah melihat dalam kehidupan nyata? Pernah. Kapan ini? Pada hari raya Idul Adha. Ya kan? Pada hari Idul Adha itu saya rasa anak ustaz sudah lihat semuanya nih. Baik itu di masjid, musala, organisasi yang melaksanakannya kan? Itu seperti ini dia. Ini sudah pernah kita lihat di kehidupan nyata. Kemudian yang kedua, menyembelih hewan secara mekanis. Pakai apa itu? Pakai alat. Ini pernah juga anak-anak ustaz lihat? Mungkin ada tapi jarang sekali, susah. Ya kan? Susah untuk mendapatkannya. Sulit secara mekanis nih. Kenapa? Dia pakai alat. Ya kan? Dia pakai alat. Kemudian mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu. Nah, memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas. Supaya apa dia? Supaya dia kehilangan kesadaran diri. Akhirnya mudah untuk disembelih. Tentu tetap dengan mengucapkan basmalah, dan ini menggunakan alat canggih, alat modern. Kalau ini melibatkan manusia. Baik, anak-anak ustaz. Jadi yang selanjutnya ini. Yang kedua, Ustaz minta kepada Nadine, minta tolong Ustaz, minta tolong bacakan nak. Bacakan. Ya, baca. Nampak nak? Ini nampak? Hendak? Aisyah, baca Sah. 2. Kewajiban dalam menyembelih hewan. Ya. Binatang disembelih pada pangkal leher atau leher bagian bawah. Bagian yang dipotong adalah bagian tenggorokan binatang. Selain tenggorokan, harus juga dipotong kerongkongannya. Pada waktu menyembelih harus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sunnah dalam menyembelih hewan. Yang pertama, binatang dihadapkan ke kiblat. Menyembelih pada bagian pangkal leher binatang. Menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit. Memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati. Binatang yang disembelih direbahkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. 4. Hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih. Menyembelih dengan alat tumpul. Memukul binatang ketika akan menyembelih. Memutuskan lehernya atau mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Ya. Kewajiban dalam menyembelih hewan, binatang itu disembelih pada pangkal leher. Kemudian bagian yang dipotong adalah bagian tenggorokan. Selain tenggorokan harus juga dipotong kerongkongannya. Harus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh hewan itu ditusuk-tusuk. Tak boleh hewan itu dipatahkan. Ya? Tak boleh hewan itu ditusuk dan dipatahkan agar dia cepat mati, itu tidak boleh. Maka harus ikuti aturan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, sunnah dalam menyembelih hewan, binatang dihadapkan ke kiblat, diupayakan menghadap ke kiblat. Menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, menggunakan alat yang tajam, memotong dua urat, kemudian binatang yang disembelih direbahkan. Yang keempat, hal-hal yang dimakruhkan, artinya hal yang seharusnya kita tinggalkan. Ya, apa itu? Menyembelih dengan alat yang tumpul. Apa tadi? Kenapa kita tidak boleh menyembelih dengan benda tumpul? Agar tidak menyakiti hewan. Mantap. Kemudian memukul binatang ketika akan menyembelih, jangan. Ya, itu tidak boleh, itu menyiksa namanya. Ya. Memutuskan lehernya
atau mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Ya, terbayang nak bagi kita? Hewan itu dia belum mati tapi kita sudah kuliti. Bayang nak? Sakit nak sama dia? Sakit. Zolim nak kira itu? Zolim. Bayangan kita aja lah, kita saya dikulitin sakitnya minta ampun ya Allah. Maka kita harus merasakan apa yang dirasakan. Jadi ikuti aja aturannya. Apa yang telah Allah perintahkan, maka insya Allah hewan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, baik, dari materi yang sudah Ustaz sampaikan ini, Ustaz mau nanya sama antum nih. Dari materi yang sudah saya sampaikan, siapa masih ingat? Sebutkan 2 tata cara penyembelihan hewan kurban. Secara tradisional dan mekanis. Oke, mantap. Nah, secara tradisional dan secara mekanis, dari dua cara tersebut, siapa saja yang kita libatkan? Kalau secara tradisional siapa? Manusia. Secara mekanis, alatnya. Alatnya yang kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya, sekiranya dalam pelaksanaan penyembelihan kurban, ternyata sapi itu lepas. Pernah melihat sapi lepas? Kabur. Lepas dia. Dan akan dikhawatirkan akan menyerang masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Ana Ustaz Latifah, yap. Kita dan masyarakat berusaha untuk menangkap sapi tersebut. Ya. Jika tidak bisa menangkapnya dan dikhawatirkan membahayakan warga, kita dapat menghubungi pihak yang berwajib yaitu kepolisian Ya. dengan melumpuhkan hewan tersebut dengan cara penembakan di bagian tubuhnya. Oke ya, dengan kita ajak masyarakat kembali bagaimana untuk berupaya, kemudian setelah itu kita konfirmasikan kepada pihak berwajib. Mantap, tepuk tangan dulu lah. Baik, dari materi ini Ustaz akan kasihkan masalah. Ustaz minta anak Ustaz buat kelompok nak, buat kelompok sebentar. Buat kelompoknya. Buat ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan nak, buat kelompok mejanya. Buat kelompok. Ya nak, buat kelompok. Mejanya disatukan. Mejanya disatukan. Buat kelompok nak, cepat nak. Ya, buat kelompoknya. Buat kelompoknya ya. Geser meja sana. Seperti ini. As nomina. Tuh. Buat kelompok. Ya, mejanya diadu. Mejanya diadu. Nah, mejanya diadu nak. Mejanya diadu. Oke, mejanya diadu. Andin, dah? Ustaz kasihkan kertas sama Ustaz. Masing-masing kelompok carikan masalahnya. Ya? Carikan masalahnya. Ya nak ya, cari masalahnya. Apa masalah yang ada di gambar tersebut? Ya? Tengok gambarnya nak, carikan masalahnya. Ya? Sesudah jumpa masalahnya, diskusikan dengan kawan kelompoknya, ya, diskusikan. Setelah didiskusikan, nanti anak Ustaz tampilkan ke depan, ya. Nanti Ustaz panggil masing-masing kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan, ya. Kemudian setelah itu anak Ustaz tampil ke depan menyampaikan berbagi informasi. Caranya seperti ini loh penyelesaiannya. Ya kan? Kemudian yang selanjutnya, setelah antum menyajikan berbagi informasi, kemudian antum carikan solusinya. Ya silakan,
Ustaz kasih waktu 10 menit. Apa masalahnya? Ya. Diskusikan. Ya, diskusikan. Diskusikan ya, diskusikan. Antum diskusikan, saling berbagi. Tanya. Rembukkan dengan kawan-kawannya. Apa yang ada dari masalah tersebut. Antum cari masalahnya, pasti ada masalahnya. Nah, cari masalahnya ya. Diskusikan masalah tersebut. Ada yang sudah siap kelompoknya? Ada yang sudah siap? Apa nak? Apa yang bisa saya bantu? Ya. Carilah masalahnya. Tengok gambar tersebut. Ya, bisa. Apa tuh? Ya. Masalahnya dulu, apa masalahnya yang antum tengok? Mungkin itu tadi, apa? Ya, bisa jadi, apa lagi? Ya, betul. Ya, nanti diskusikan dengan kawannya, ya. Apa masalahnya? Diskusikan. Diskusikan sama kawannya. Udah? Udah? Oke? Oke? Siap? Oke. Baik. Antum cari masalahnya, antum diskusikan dengan kawan-kawannya, sajikan materinya, sampaikan informasinya, dan carikan solusinya. Apa solusinya kira-kira supaya jangan ada masalah? Oke? Deal? Deal? Ada yang mau tampil? Dari kelompok mana dulu? Kelompok 2 udah? Udah? Oke. Ya. Ayo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Udah? Kelompok 2? Silakan nak tampil nak. Siapa yang mau nampil? Aisyah. Ya, silakan. Enak. Sampaikan apa masalahnya gitu ya. Ya. Biasa ada kelompok apa gitu. Jadi ini hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok mana, Nak? Saya dari kelompok 2 akan mendokumentasikan hasil diskusi kami Ya. tentang penyelesaian masalah dalam penyembelihan hewan kurban. Masalahnya itu yang pertama, hewan kurban tidak menghadap kiblat. Ya, tidak menghadap kiblat. Yang kedua, tidak mengucapkan atau lupa mengucapkan basmalah. Ya. Yang ketiga, tukang potong yang kurang profesional atau yang kurang ahli. Ya. Tidak adanya lubang penampung darah yang bisa menyebabkan darah tercecer atau berserakan. Ya. Yang terakhir, lapangan atau lokasi yang kurang memadai. Solusinya? Solusinya untuk yang pertama, hewan kurban harus menghadap kiblat sesuai dengan sunahnya. Ya. Yang kedua, harus mengucapkan basmalah agar hewan tersebut halal untuk dimakan. Ya. Yang ketiga, mencari orang atau tukang potong yang sudah biasa atau sudah ahli dalam memotong hewan kurban. Ya. Yang keempat, menyiapkan lubang penampung darah sebelum penyembelihan. Dan yang terakhir, mencari lokasi atau lapangan yang cocok untuk menjadi lokasi penyembelihan. Oke, tepuk tangan dulu lah. Oke, nak. Baik, alhamdulillah dari kelompok 2 sudah tampil. Dari kelompok 1 tampil?
Ya, sampaikan masalahnya. Silakan. Kelompok 1. Ini. Nih. Di mana nih? Ini. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1. Ini hasil presentasi kami dari kelompok 1. Pisaunya yang tumpul. Ya. Sap- Jadi masalahnya apa? Pisau yang tumpul. Tumpul. Yang kedua, sapi lepas. Ya. Yang ketiga, tidak menghadap kiblat. Ya. Solusinya, yang pertama, mengasah pisau agar lebih tajam. Ya. Yang kedua, mengikat tali jadi lebih kuat. Ya. Yang ketiga, saat menyembelih harus menghadap kiblat. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk dulu. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Dari kelompok 3. Oke. Ayo. Ana Ustaz Latifah. Ini nak. Pesan nak. Di mana pesan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok? Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan permasalahan yang ada di gambar. Yang pertama, pisaunya yang kurang tajam atau tumpul. Yang kedua, tidak menghadap ke kiblat. Yang ketiga, tidak adanya lubang penampung darah. Dan yang keempat, orang yang memotong kurang ahli. Solusinya, mengasah pisau terlebih dahulu supaya pisaunya lebih tajam. Yang kedua, arahkan hewan menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, siapkan lubang penampung darah. Dan yang terakhir, mencari orang yang ahli agar Oke. ya. Oke. Ya, tepuk tangan. Oke, terima kasih banyak kepada Ana Ustaz. Kelompok 1, tepuk tangan dulu. Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ana Ustaz sudah mengetahui permasalahannya. Jadi mungkin pisaunya yang kurang tajam, apa lagi? Tukang jagal yang tidak ahli, kemudian tidak menghadap kiblat dan tidak membaca bismillah. Kalau kita lupa baca bismillah, apa yang kita baca? Iya, bismillahi fi awali wa akhiri. Jadi kalau kita lupa maka baca di saat kita ingat dan termasuk kita makan. Jadi kapan kira anak Ustaz bisa menyaksikan ini dalam kehidupan nyatanya? Dari gambar pada hari raya Idul Adha. Jadi itu ya. Jadi itu anak Ustaz. Tadi anak Ustaz sudah mempresentasikan, menyampaikan permasalahannya, sudah mencarikan solusinya, sudah mendiskusikan semuanya dengan kawan-kawannya. Sungguh luar biasa anak Ustaz ini, anak-anak hebat yang luar biasa. Baik. Jadi ya, faktornya mungkin bisa jadi adalah talinya lepas, akhirnya mengganggu masyarakat. Kemudian pisau yang kurang tajam, tidak sempurna penyembelihannya, ya kan? Maka itu harus kita carikan solusinya. Paham anak Ustaz? Berarti sejauh ini anak Ustaz alhamdulillah paham. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kita masuk pada yang selanjutnya, kegiatan refleksi. Ustaz refleksi pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi yang pertama, penyembelihan hewan. Penyembelihan itu adalah mematikan. Jadi kita harus mematikan, melenyapkan dan pastikan hewan itu mati, baru kita mengulitinya, baru kita mencincang dan segala macamnya. Kemudian dalam kita menyembelih ini, gunakan pisau yang tajam dan dihadapkan ke kiblat dan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tata cara dalam penyembelihan ini ada 2, yakni secara tradisional dengan menggunakan manusia, dengan menggunakan pisau, dengan menggunakan alat-alat yang lain seperti tali dan segala macamnya untuk mematikan hewan tersebut. Kemudian secara mekanis menggunakan alat modern, ya, yang sedang berkembang. Jadi kita tidak boleh menggunakannya dengan benda yang tumpul, tidak boleh kita menggunakan dengan
dengan cara yang bertentangan dengan agama Islam. Baik, anak-anak Ustadz, dari ini semua kira-kira siapa anak Ustadz yang bisa memberikan rangkuman ataupun kesimpulan dari pembelajaran kita ini? Yep, Aisyah, maju. Enak? Ya, nak? Oke. Jadi, ya silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini yang bertema tentang penyembelihan hewan kurban. Menyembelih. Menurut bahasa, menyembelih artinya baik atau menyempurnakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, artinya adalah melenyapkan atau mematikan roh hewan dengan cara memotong saluran nafas, saluran makanan, dan urat nadi dengan pisau atau alat tajam lainnya sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Ada beberapa syarat dan rukun dalam penyembelihan. Yang pertama, orang yang menyembelih. Syarat orang yang menyembelih antara lain seperti beragama Islam, balik dan berakal, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan menyembelih dengan sengaja. 2. Hewan yang disembelih. Syarat hewan yang disembelih yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup dan hewan tersebut halal baik dari segi zat dan cara memperolehnya. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk menyembelih. Alat yang digunakan harus tajam dan terbuat dari batu, besi, dan lain-lainnya. Hukum penyembelihan hewan kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu wajib melaksanakannya. Dalil atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah kurban terdapat pada surah Al-Kautsar, khususnya ayat 2 yang artinya, maka sholatlah kamu dan berkurbanlah. Terdapat hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, menggunakan pisau yang tumpul. Yang kedua, binatang tidak diarahkan menghadap kiblat. Terdapat juga beberapa kewajiban dan sunnah dalam penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, binatang harus dipotong pada pangkal leher atau leher bagian bawah. Yang kedua, binatang harus dihadapkan menghadap kiblat. Udah itu saja. Oke, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Enak duduk Aisyah. Alhamdulillah, anak kita Aisyah sudah merangkum, sudah menyimpulkan dari semua pembelajaran kita ini, ya kan? Jadi yang terakhir, Ustadz akan memberikan soal latihan kepada anak-anak Ustadz semuanya. Silakan ditulis, silakan dikerjakan latihannya sendiri-sendiri dari semua tadi. Ya, kerjakan. Berapa kan? Berenam. Ya, berenam. Ini berlima. Silakan ditulis nama ente nak ya. 5. Berlima. Silakan ditulis namanya. Oke ya. Silakan ditulis. Silakan diisi sesuai dengan apa yang antum dapati tadi. Ustaz kasih waktu 10 menit. Oke? Sudah ada yang siap? Oke, silakan dikumpul. Oke. Ya. Sudah siap? Oke, silakan dikumpul nak. Dah? Ya. Kumpul. Dikumpul nak. Dikumpul. Ini soal. Kemudian ini soal individu, latihan individu. Secara kelompok tadi mana nak? Kelompok 1 tadi mana? Ini kelompok 1, LKPD-nya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke, terima kasih banyak. Baik, masuklah kita pada kegiatan yang terakhir, yakninya penutup. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada anak-anak Ustadz yang sudah belajar, yang sudah mengikuti Ustaz pesankan, belajar dengan semangat, belajar dengan giat, baca bukunya, jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu.
ilmu. Di awal kita buka dengan doa, ya kan? Di akhir kita tutup dengan doa. Kepada ketua, Ustadz minta untuk menutup pembelajaran kita ini. Ya, ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.